Pemirsa, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua Lukas NMB belum juga diperiksa KPK. Pasalnya rumahnya dijaga ratusan pendukung. Korupsi yang menjerat Lukas NMB diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB dijaga ketat oleh ratusan warga pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masa berjaga di kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Bahkan masa melarang orang nomor 1 di Papua ini keluar rumah karena khawatir akan ditangkap oleh KPK. Pengamanan yang dilakukan masa pendukung Lukas NMB menurut juru bicara Gubernur Papua tanpa ada pengerahan. Meski sudah diminta kembali ke rumah masing-masing, para pendukung Lukas NMB ini tetap bertahan. Masih berada di kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau, dan jumlahnya cukup banyak sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Nah, ini tanpa diarahkan. Sementara itu, ratusan warga Papua menggelar aksi unjuk rasa menolak penetapan Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi. Demo dipusatkan di Taman IBI, Kota Jayapura. Massa bergerak dari sejumlah titik, diantaranya daerah Sentani, Expo Waena, Abipura, Angkasa, dan daerah Yapis. 2.000 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi. Selain menyiagakan kendaraan anti huru-hara, aparat juga berjaga dengan peralatan lengkap untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Di sisi lain, KPK menegaskan penyidikan Lukas NMB merupakan tindak lanjut laporan masyarakat dan tidak ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka. KPK berharap tersangka bisa kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum, sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Lukas NMB ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, dugaan korupsi yang menyeret NMB mencapai ratusan miliar rupiah. Dari salah satu hasil analisis PPATK, terdapat transaksi setoran tunai di kasino judi senilai 55 juta dolar Amerika atau 560 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Lebih dari 2 pekan ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB sampai saat ini masih belum dapat diperiksa KPK. Senin lalu, ia dipanggil KPK untuk diperiksa di Makobrimob Polda Papua, namun tidak hadir dengan alasan sakit.